Apakah kalian tahu apa itu energi? Untuk tahu lebih lanjutnya, silakan simak video sampai habis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bertemu dengan saya Kak Asa. Hari ini kita akan membahas mengenai energi. Jadi kita akan membahas mengenai apa itu energi, macam-macam sumber energi, dan pemanfaatannya. Selain itu kita juga mempelajari mengenai bentuk perubahan energi. Sebelumnya Kak Asa mau nanya nih, apakah kalian tahu apa itu energi? Ya, energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja. Jadi, segala sesuatu dapat bekerja jika memiliki energi. Energi membantu benda di sekitar kita berubah dan bergerak. Berikut energi yang dimanfaatkan oleh makhluk hidup. Yang pertama ada energi cahaya, merupakan jenis energi yang dihasilkan dari benda-benda yang dapat memancarkan cahaya, contohnya lampu dan sinar matahari. Yang kedua ada energi listrik. Energi listrik merupakan energi yang dimiliki oleh benda yang dialiri arus listrik. Contohnya adalah peralatan elektronik. Yang ketiga ada energi bunyi. Energi bunyi merupakan energi yang ditimbulkan oleh benda yang bergetar dan mengeluarkan bunyi. Contohnya adalah alat musik. Yang keempat ada energi panas. Energi panas merupakan energi yang ditimbulkan oleh benda yang menghasilkan panas. Contohnya matahari dan api. Yang keenam ada energi kimia, merupakan energi yang ditimbulkan karena adanya reaksi kimia, contohnya bahan makanan dan bahan bakar minyak. Energi yang kita gunakan dalam kegiatan sehari-hari berasal dari sumber energi. Sumber energi adalah sesuatu yang menghasilkan energi. Ada banyak sumber energi di sekitar kita, misalnya matahari, aliran angin dan air, minyak bumi, batu bara dan gas bumi, baterai, serta makanan. Matahari merupakan sumber energi panas dan cahaya. Aliran angin dan air merupakan sumber energi gerak. Minyak bumi, batu bara, gas alam, baterai, dan makanan merupakan sumber energi kimia. Wah, kita sudah tahu ya bahwa banyak sekali sumber energi. Kita akan membahas mengenai sumber energi yang kekal saja ya, yakni matahari, angin, dan air. Yang pertama, kita akan mempelajari mengenai matahari sebagai sumber energi. Sumber energi matahari merupakan sumber energi terbesar di muka bumi. Matahari dapat menghasilkan energi panas dan energi cahaya. Energi yang dihasilkan matahari tidak hanya dimanfaatkan oleh manusia saja ya, namun dimanfaatkan oleh makhluk hidup lain seperti hewan dan tumbuhan. Lalu, apa saja sih peran dan manfaat energi matahari bagi makhluk hidup? Nah, berikut adalah peran dan manfaat energi matahari bagi kehidupan makhluk bumi. Yang pertama, ada panas matahari bermanfaat untuk menjaga kesehatan suhu bumi, sehingga dapat tetap ditinggali oleh makhluk hidup. Jika tidak ada panas matahari,
maka bumi yang akan sangat dingin dan air akan membeku. Yang kedua, ada cahaya matahari pagi membantu proses pengubahan vitamin D dan tubuh yang berguna untuk kesehatan tulang. Yang ketiga, ada panas matahari mengakibatkan air laut menguap. Peristiwa ini dapat dimanfaatkan dalam proses pembuatan garam. Yang keempat, bagi tumbuhan, energi matahari berperan dalam pembuatan makanan atau disebut dengan fotosintesis. Hasil fotosintesis akan diedarkan ke seluruh bagian tumbuhan sehingga tumbuhan dapat tumbuh dan berkembang. Fotosintesis juga menghasilkan oksigen yang sangat penting untuk pernapasan makhluk hidup. Selanjutnya, ada panas matahari membantu proses pengeringan. Proses pengeringan ini dimanfaatkan untuk mengeringkan pakaian yang dijemur. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai angin sebagai sumber energi. Selain matahari, ada angin yang merupakan energi kekal. Angin adalah udara yang bergerak dari daerah yang bertekanan tinggi ke daerah yang bertekanan rendah. Angin memiliki banyak manfaat bagi kehidupan di bumi. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, dalam siklus air, angin berperan menggerakkan awan hingga turun hujan. Yang kedua, angin membuat suhu panas di suatu tempat menjadi lebih sejuk. Yang ketiga, angin membantu proses penyebaran biji atau serbuk-sari tumbuhan. Yang keempat, angin juga memiliki energi yang dapat menggerakkan benda-benda, misalnya perahu layar, kincir angin, dan layang-layang. Yang terakhir, seiring perkembangan teknologi, saat ini angin juga dimanfaatkan sebagai sumber listrik. Kita sudah mempelajari mengenai matahari dan angin sebagai sumber energi. Yang terakhir ada air sebagai sumber energi. Air adalah zat cair yang ada di permukaan bumi. Air merupakan zat cair yang paling banyak jumlahnya di bumi. Hampir 2/3 dari seluruh permukaan bumi ditutupi oleh air. Air memiliki banyak manfaat bagi kehidupan di bumi, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, keperluan rumah tangga, misalnya untuk minum, untuk memasak, mandi, mencuci pakaian ataupun piring, dan pekerjaan lainnya. Yang kedua, air sebagai keperluan untuk umum, misalnya untuk kebersihan jalan, pengangkutan air limbah, hiasan kota, tempat rekreasi, dan lain-lain. Yang ketiga, air untuk keperluan industri, misalnya untuk pabrik dan bangunan pembangkit tenaga listrik. Yang keempat, air sebagai keperluan perdagangan, misalnya untuk di hotel, restoran, dan lain-lain. Yang terakhir, ada air untuk keperluan peternakan dan pertanian. Sebelumnya, kita sudah mempelajari mengenai jenis-jenis energi dan dari mana diperolehnya ya. Sekarang kita akan membahas mengenai manfaat energi yang telah kita sebutkan tadi. Yang pertama ada energi cahaya. Energi cahaya bermanfaat untuk menerangi kita ketika di tempat yang gelap. Sumber energi cahaya antara lain adalah cahaya matahari, lilin, senter, dan sumber lainnya. Energi cahaya matahari dimanfaatkan tumbuhan untuk membuat makanan melalui proses fotosintesis. Yang kedua ada energi panas.
Energi panas bersumber dari panas matahari atau api. Panas matahari dimanfaatkan untuk menguapkan air sehingga barang yang basah menjadi kering, menghangatkan ruangan, mengeringkan bahan makanan, untuk membuat garam, dan sebagai pembangkit listrik tenaga panas surya. Yang ketiga ada energi gerak. Energi gerak dapat bersumber dari angin atau air. Energi gerak bersumber dari angin dimanfaatkan untuk mempercepat pengeringan barang yang basah, menggerakkan kincir angin, menggerakkan perahu nelayan, menghasilkan energi listrik untuk olahraga, dan membantu proses penyerbukan dan penyebaran biji tanaman. Energi gerak bersumber dari air yang dimanfaatkan untuk menggerakkan kincir air, menggerakkan perahu, dan menghasilkan energi listrik. Yang keempat ada energi kimia. Energi kimia adalah energi yang tersimpan dalam bentuk bahan-bahan kimia seperti makanan. Bahan kimia dalam makanan akan dicerna oleh tubuh, menghasilkan energi untuk tubuh. Selain makanan, energi kimia juga terdapat pada baterai, aki, dan minyak tanah. Bahan kimia yang terdapat pada baterai dan aki menghasilkan listrik yang digunakan untuk menggerakkan mainan listrik. Yang kelima ada energi listrik. Energi listrik banyak digunakan untuk peralatan rumah tangga, misalnya mesin cuci, televisi, kipas angin, dan lain-lain. Peralatan tersebut membuat hidup lebih nyaman dan mudah. Tanpa listrik, manusia tidak akan maju seperti saat ini. Adik-adik, energi itu bersifat kekal ya. Artinya, energi tidak dapat diciptakan atau dihilangkan. Energi hanya dapat diubah dari satu energi ke energi yang lainnya. Misalnya, energi kimia yang tersimpan dalam baterai dapat menggerakkan mobil remote control. Hal tersebut dapat membuktikan bahwa energi kimia dapat diubah menjadi energi listrik yang membuat mobil bergerak. Berikut adalah beberapa contoh bentuk perubahan energi. Yang pertama ada perubahan energi panas menjadi energi gerak. Contohnya adalah kertas yang dibentuk spiral bergerak saat dipanaskan di atas lilin. Yang kedua ada perubahan energi panas menjadi energi listrik. Contohnya adalah pembangkit listrik tenaga panas bumi. Yang ketiga ada perubahan energi gerak menjadi energi panas. Contohnya adalah tangan kanan dan tangan kiri yang digosok-gosokkan akan menjadi hangat. Yang keempat ada perubahan energi gerak menjadi energi listrik. Contohnya adalah pembangkit listrik tenaga air atau PLTA dan pembangkit listrik tenaga bayu atau angin yang disebut PLTB. Yang kelima ada perubahan energi gerak menjadi energi bunyi. Contohnya ketika kita bertepuk tangan. Yang keenam ada perubahan energi listrik menjadi energi cahaya. Contohnya ada pada bola lampu, layar televisi, dan layar monitor. Yang ketujuh ada perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Contohnya adalah mixer, blender, dan kipas angin listrik. Yang kedelapan ada perubahan energi listrik menjadi energi kimia. Contohnya adalah pengisian aki atau charger batu baterai. Yang kesembilan ada perubahan energi listrik menjadi energi panas.
Contohnya setrika listrik, solder, kompor listrik, oven listrik, dan microwave. Selanjutnya, ada perubahan energi kimia menjadi energi listrik. Contohnya adalah senter dan mainan yang menggunakan baterai. Yang ke-11 ada perubahan energi kimia menjadi energi panas. Contohnya, energi pada makanan akan berubah menjadi energi panas setelah dimakan. Yang ke-12 ada perubahan energi cahaya. Perubahan energi cahaya menjadi energi kimia. Contohnya, proses fotosintesis pada tumbuhan. Yang terakhir, ada perubahan energi cahaya menjadi energi listrik. Contohnya ada pada panel surya atau pembangkit listrik tenaga surya. Baik adik-adik, sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai perubahan bentuk dari satu energi ke energi yang lain ya. Nah, perubahan bentuk energi memberi banyak manfaat bagi kehidupan kita kan? Sekarang kita akan membahas mengenai manfaat perubahan bentuk energi listrik. Kita hanya akan membahas mengenai manfaat perubahan bentuk energi listrik saja, karena energi listrik adalah energi yang banyak kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Berbagai bentuk energi seperti energi cahaya matahari, energi gerak dari angin maupun dari aliran air, serta energi panas bumi dapat diubah menjadi energi listrik loh, yang sangat bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Sebelum digunakan, energi listrik diubah bentuknya menjadi energi lain. Lalu, apa manfaat perubahan energi listrik tersebut ya? Untuk lebih selanjutnya, berikut adalah beberapa manfaat perubahan energi. Yang pertama, kita akan mempelajari manfaat dari perubahan energi listrik menjadi energi cahaya, yakni manfaatnya adalah membuat lampu pijar dapat menyala sehingga dapat menerangi suatu tempat. Yang kedua, dapat membuat layar monitor komputer dan televisi menyala sehingga kita dapat melihat gambar. Yang kedua adalah manfaat perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Energi listrik membuat berbagai peralatan rumah tangga bekerja, misalnya mixer untuk mencampur adonan kue, blender untuk menghancurkan buah atau sayuran, dan kipas angin untuk mendinginkan suhu ruangan. Yang ketiga, ada manfaat perubahan energi listrik menjadi energi kimia. Energi kimia yang tersimpan dalam aki yang telah diisi ulang dapat digunakan kembali untuk menghidupkan mesin kendaraan. Lalu, energi kimia yang tersimpan dalam baterai yang telah diisi ulang, misalnya baterai telepon genggam, dapat mengaktifkan kembali telepon tersebut. Yang keempat ada perubahan energi listrik menjadi energi panas. Manfaatnya yaitu pada setrika listrik, panas yang dihasilkan dapat digunakan untuk melicinkan pakaian. Pada kompor listrik, panas yang dihasilkan dapat digunakan untuk memasak. Pada penanak nasi, panas yang dihasilkan dapat digunakan untuk memasak. Lalu pada microwave, panas yang dihasilkan dapat digunakan untuk memanaskan makanan. Yang kelima ada manfaat perubahan energi listrik menjadi energi bunyi. Misalnya pada radio, energi listrik diubah menjadi bunyi yang dapat didengar sehingga menjadi sarana hiburan. Pada televisi, selain menghasilkan energi cahaya, juga menghasilkan bunyi serta gambar yang dapat disajikan hiburan.
Energi listrik sangat bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari ya adik-adik. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati dalam menggunakannya. Jika tidak hati-hati, maka dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain. Misalnya, jangan menyentuh sumber listrik ketika tubuh kita dalam keadaan basah. Hal itu dapat membuat kita menjadi tersentuh. Nah, cukup sekian ya adik-adik penjelasan dari kakak. Untuk kurang lebihnya, kakak mohon maaf ya jika ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan